Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari tenses yang pertama, yaitu tenses yang kedua yang bernama present continuous. Ini bacanya present continuous. Ada 3 poin sama ya, ada rumus, kemudian fungsi, kemudian keterangan waktu. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu rumusnya. Untuk model kalimatnya, bentuk kalimat tetap ada 3, positif, negatif, interrogatif, tetap ada 3 ya, cuman rumusnya beda bentuknya. Tapi insya Allah ini lebih mudah dipahami daripada simple present kemarin, lebih mudah daripada simple present. Kalau present itu paling ribet sendiri. Kalau sekarang present continuous, rumusnya kalau bentuk positif dia ada subjek, kemudian ada B-nya nanti saya terangkan, kemudian verbnya kata kerjanya ditambah ing semua. Bentuk pertama tapi ditambah ing, kemudian objek. Subjek bentuk negatif, be not, serinya kalau negatif itu ada kata not pasti ada, kemudian verbnya bentuk ing, semuanya bentuk ing, objek. Kemudian interrogatif depannya be, subjek, verb ing, objek. Lanjut. Ini langsung kita menuju ke contoh kalimat saja biar mudah dan cepat. Example number 1, kita menuju ke bentuk positif. Contoh yang bentuk positif. Sebentar. Dia makan nasi, dianya laki-laki makan nasi. Ini bentuknya positif. Langsung dilihat rumusnya. Langsung dilihat rumus atas yang bagian positif, jangan lihat rumus yang lain. Yang pertama ditulis adalah di sini subjek, harus lihat rumus ya, subjek. Subjeknya apa? Dia laki-laki, berarti dia laki-laki adalah he. Lihat di sebelahnya sini di bagian jawaban he, kemudian ada be-nya. B-nya apa? B itu lihat poin nomor 2 ke dalam keterangan ya, poin nomor 2 ini ya. B dalam kalimat dalam present continuous maksudnya ini ya, ada 3. Dalam present continuous ada 3, yaitu is, mr. Ini is, mr. Kemudian nomor 3 poin ketiga, kalau subjeknya I dia pakainya m ya. Ini B nya ada 3, B itu dibagi 3, is, mr, dw ya. Kalau M digunakan hanya untuk subjek I. Number 4 yang 4, untuk B-nya R digunakan untuk you, they, we, jamak. Jamak berarti lebih dari 1. Kalau nomor 5 is digunakan untuk subjek she, he, it, tunggal. Sudah bisa dipahami ya. Kalau MI, R, you, they, we, jamak, is, she, he, it, tunggal. Terus berarti kalau tadi dia laki-laki, B-nya ini lihat ke rumusnya, B-nya ini tadi berarti pakainya is karena depannya he. Berarti bukan ditulis B tapi dia berupa is, mr, karena pilih salah satu ya, karena dia he berarti is. Kemudian lihat rumus lagi, verb, mulai verbnya makan, verbnya di rumusnya ditambah ing, berarti eating. He is eating. Terakhir lihat rumusnya objek, he is eating rice. Artinya apa? Artinya ini bisa menunjukkan sedang. He is eating rice bisa diartikan dia sedang makan nasi. Jadi kalau ada yang ngomong kalau ada orang yang ngomong he is eating rice, berarti sambil menunjuk kepada orang yang sedang makan nasi. Kemudian next yang negatif, dia tidak makan nasi ya, ada kata tidak berarti ini negatif. Langsung lihat rumus negatif atas. Yang pertama ditulis subjek, tulis dulu di sini he karena tadi dia laki-laki. Kemudian B-nya jangan lupa, kalau he berarti is ya. Kemudian lihat rumusnya lagi, notnya ditulis. Kemudian verb ing, kata kerjanya tadi makan berarti eating karena sampai ing. Kemudian objek, rumusnya lihat atas, objeknya adalah rice, ditulis di sini rice. Berarti jawabannya menjadi he is not eating rice, dia tidak makan nasi atau dia tidak sedang makan nasi. Yang terakhir interrogatif, apakah dia makan nasi?
Pertama ditulis, lihat rumusnya. Integratif interrogatif. Angel menomong. B, pertama tulis B karena tadi subjeknya he, berarti dia B-nya pakai is. Lihat jawaban di sampingnya bawah ini, is. Tulis dulu. Kemudian rumusnya lihat lagi, subjek is he. Lihat rumusnya lagi, verb ing. Verbnya tadi makan, berarti eating. Lihat rumusnya lagi, objek rice. Is he eating rice? Ini artinya juga sama seperti yang simple present ya. Apakah dia makan nasi? Atau apakah dia sedang makan nasi? Ini sama, artinya menunjukkan sedang. Kalau present continuous itu menunjukkan sedang. Is he eating rice? Jawabannya kalau ya berarti yes he is. Kalau no, no he isn't. Lanjut. Example number 2. Ini yang kedua. Kamu makan nasi. Saya rubah subjeknya saja ya. Kamu makan nasi. Ini bentuknya positif, langsung dilihat rumus bentuk positif. Subjek ditulis dulu you karena soalnya kamu ya. Kemudian B. You itu B-nya apa? Dilihat poin keempat. Ya, you, they, we jamak, dia pakai are. Berarti B-nya, lihat rumusnya lagi, B-nya menjadi are. Lihat jawabannya, you are, kemudian rumusnya lagi verb ing. Verb ing-nya makan, berarti eating. Kemudian lihat rumus lagi, objek. Objeknya apa? Nasi, berarti rice. Berarti jawabannya menjadi you are eating rice. Kamu sedang makan nasi. Next, bentuk negatif. Kamu tidak makan nasi. Ada kata tidak berarti negatif ya. Langsung lihat rumusnya atas. Subjek pertama ditulis kamu, you, tulis you. Kemudian B, karena dia you, B-nya berarti menjadi are. Kemudian rumusnya lagi not, tidak, tulis dulu not. Kemudian setelah itu verb ing, verbnya makan berarti eating. Kemudian lihat rumus lagi objek, objeknya nasi berarti rice. Jadi you are not eating rice. Kamu tidak sedang makan nasi. Terakhir interrogatif. Apakah kamu makan nasi? Interrogatif. Ingat-ingat jangan mencari di kamus kata apakah, nanti terjerumus. Langsung lihat rumusnya bentuk interrogatif. Pertama ditulis B. Kalau subjeknya you berarti B-nya are ya. Tulis dulu are di depan sini. Kemudian rumus lagi subjek. Subjeknya you, are you. Kemudian lihat rumus lagi verb ing, eating. Kemudian lihat rumus lagi objek, objeknya rice, berarti menjadi are you eating rice? Apakah kamu sedang makan nasi? Kalau iya jawabannya yes you are. Kalau no, no you aren't. Bacanya aren't. No you aren't. Yes you are, no you aren't. Lihat depannya ya. Kalau depannya are, belakangnya pasti juga are. Example terakhir, the last example. Ini yang terakhir ya. Saya rubah menjadi kata saya. Di sini kata saya makan nasi. Ini bentuk positif. Lihat rumusnya atas, subjek tulis dulu I. Kemudian B. B-nya kalau I, lihat poin ketiga ya. B-nya kalau I, keterangan ketiga itu B-nya M. Jadi jawabannya menjadi I am. Lihat rumusnya verb ing, verbnya eating. Kemudian lihat rumus objek, objeknya nasi berarti rice. I am eating rice. Saya makan nasi atau saya sedang makan nasi. Ini maknanya kalau ngomong I am eating rice berarti saya ngomong sambil muluk sego. Ini menunjukkan sedang dilakukan. Lanjut negatif. Saya tidak makan nasi. Ada kata tidak ya, berarti negatif. Lihat rumusnya, subjek tulis dulu I. Kemudian B-nya kalau I am, tulis dulu am. Kemudian not aja lali, menunjukkan negatif atau tidak. I am not, kemudian verb ing, rumusnya eating. Kemudian objek sego. I am not eating rice. Saya tidak sedang makan sego. Terakhir interrogatif, apakah saya makan nasi? Ini interrogatif berarti
langsung lihat rumusnya. Berarti yang paling depan adalah B. B-nya kalau saya berarti M. Tulis dulu M. Lihat rumus subjeknya I, MI. Lihat rumus verb ing, MI eating. Rumus lagi O, O-nya rice. MI eating rice, apakah saya sedang makan nasi? Jadi takon karo awake dhewe rada ngeluh paling ya. Kalau iya jawabannya yes I am. Kalau no, no I'm not. Tidak ada no amen disingkat, tidak boleh I'm not, nggak boleh disingkat ya. No I'm not. Terus cepet-cepetan, ini fungsinya kurang lebih seperti ini. Menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan. Jadi sedang dilakukan. Nanti ya setelah video berikutnya nanti saya kasih perbandingan antara simple present sama present continuous, insya Allah untuk fungsi dan keterangan waktu lebih mendetail. Untuk kali ini hanya fokus di rumus dulu. Menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Atau juga bisa nomor 2, menyatakan aktivitas yang benar-benar akan dilaksanakan. Contohnya I am eating rice, itu bisa berarti saya sedang makan nasi, atau mungkin bisa juga saya akan makan nasi. Akane tapi wis juga sego, wis arep nyiduk. Lah itu bisa juga pakai present continuous. Tapi untuk itu nanti saja, nggak usah dibahas sekarang, nanti bingung. Keterangan waktunya. Keterangan waktu ini yang saya tampilkan yang sederhana, yang sering muncul saja. Sebenarnya keterangan waktunya juga banyak, tapi ini yang sering muncul saja. Ada now, bacanya now bukan no. Now, right now, at this moment, still, kemudian at present, artinya sekarang ini atau sekarang juga, dan pada saat ini. Still itu masih, at present pada saat ini atau sekarang ini. Contoh kalimat number 1, saya membeli rumah sekarang. Ini kalimat positif berarti I am. Kenapa M? Karena dia pakai I. M kan punyanya I. I am buying, verbnya ditambah ing semua, membeli buying. I am membeli a house, I am buying house now, sekarang now. Next number 2, apakah saya membeli rumah sekarang? Ini berarti interrogatif, depannya pasti B ya. B nya karena I dia M. M kemudian saya, am I. Lihat rumusnya ya, am I buying a house now? Apakah saya membeli rumah sekarang? Number 3, dianya perempuan pergi ke pasar sekarang. Pergi bahasa Inggrisnya go ya. Ini bentuknya positif berarti dianya perempuan she, kemudian dieling-eling setelah subjek ada B. B-nya kalau she berarti is. She is pergi go, karek nambah ing, going. She is going ke pasar, ke pakai to, pasar bahasa Inggrisnya market. She is going to market sekarang juga right now. Number 4, dia perempuan tidak pergi ke pasar sekarang juga, berarti ini negatif. Langsung jawabannya she is. B-nya is, she is not. Eling-eling setelah B itu not kalau bentuk negatif. She is not going to market right now. Number 5, mereka memanggil kami sekarang. Ini bentuknya positif. Number 5, mereka they. Ojo lali setelah subjek ada B nya they, karena they berarti are. They are memanggil itu call, karena ditambah ing berarti calling. They are calling kami. Kami posisinya sebagai objek, ojo lali kalau kami sebagai objek menjadi us ya, bukan we. They are calling us now, sekarang. Number 6, mereka tidak memanggil kami sekarang. Ini bentuknya negatif. Berarti they, setelah itu B nya are, they are, setelah itu karena negatif ada not, they are not calling us now. Mereka tidak memanggil kami sekarang. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.